Hai, kembali ke channel saya. Perkenalkan, nama saya Pesta Kristina Simamora, NPM 190810040, mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang trigger, dan saya akan membuat perintah trigger di command prompt atau di CMD. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang trigger. Trigger merupakan sekumpulan sintaks SQL yang secara otomatis akan dieksekusi secara implisit oleh database server ketika suatu event terjadi. Trigger akan dijalankan ketika perintah insert, delete, update dijalankan pada tabel. Beberapa penggunaan trigger misalnya: 1. Membuat log untuk mencatat penggunaan tabel. 2. Mengupdate tabel lain jika terjadi perubahan pada suatu tabel. 3. Menjalankan perhitungan otomatis. Keuntungan trigger. Keuntungan pengguna trigger antara lain: 1. Standarisasi proses. Trigger dibuat sekali dan tersimpan dalam database sehingga semua klien merupakan pengguna trigger. 2. Menyederhanakan pemrograman. 3. Mudah diperbaharui. 4. Kecepatan dan efisiensi proses. Membuat trigger. Untuk mendefinisikan trigger, digunakan perintah create trigger diikuti dengan nama trigger. Komponen trigger: 1. Event. Kejadian yang dapat dikarenakan karena insert, update, or delete. 2. Activation time. Menyatakan kapan trigger akan terjadi sesuai dengan trigger event, after event, atau before event. Yang ketiga, subject table. Menyatakan tabel yang akan dikenakan pada trigger. Yang keempat, body. Berisi statement SQL yang akan dieksekusi. Adapun sintaks dari trigger adalah create trigger, trigger name, trigger time, trigger event on table name for each row, begin, statement, end. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah database baru untuk membuat perintah dari trigger. Yang pertama sekali adalah kita aktifkan sum. Di sini punya saya sudah aktif Page dan MySQL. Kemudian klik start, klik tombol Windows tambah R. Ini dia CMD, klik OK. Kita aktifkan dulu cd sum MySQL bin, kemudian MySQL urut. Oke, ini dia sudah aktif. Di sini saya akan membuat database baru dengan nama database-nya adalah database perpustakaan. Create table, create database perpustakaan. Kemudian kita panggil use perpustakaan. Oke, ini dia sudah dipanggil. Di dalam database perpustakaan ini saya akan membuat tabel, yaitu misalnya saya buat tabel buku. Create table buku. Di dalam buku ini saya kasih struktur tabelnya adalah ada ID buku, tipe datanya integer, kemudian nama buku, tipe datanya varchar, size-nya 50, kemudian jumlah, tipe datanya ingin, primary key-nya adalah ID buku. Oke, ini query sudah oke. Sekarang kita panggil dulu tabelnya des buku.
Oke, ini dia dari tabel buku tadi. Ini dia dash buku yang sudah saya panggil tadi. Selanjutnya saya akan membuat tabel kedua, yaitu misalnya create tabel peminjaman. Di dalam tabel peminjaman ini saya kasih struktur tabelnya, ada ID peminjaman, tipe datanya integer, ada nama peminjam, tipe datanya varchar, size-nya 50, kemudian ada ID buku, tipe datanya integer, kemudian ada jumlah pinjam, tipe datanya tingin, primary. Sekarang saya buat primary key-nya adalah ID peminjaman. Oke, beres sudah oke. Sekarang kita panggil dash peminjaman. Ini dia sudah saya panggil tadi dari struktur tabel peminjaman. Ini strukturnya. Selanjutnya di sini saya akan menginsert ke tabel buku. Insert into buku playlist. Yang pertama ada ID buku, misalnya ID bukunya saya kasih 1, nama bukunya misalnya pemrograman C++, jumlahnya 20. Ini pemrograman. Oke. Kemudian ID buku saya kasih 2. Nama bukunya pemrograman Visual Basic atau EBI saja. Saya kasih. Jumlahnya 50. Saya insert satu lagi, ID buku 3, nama bukunya basis data. Jumlah bukunya 10. Oke, ini dia record free duplicate. Sekarang saya panggil dulu select bintang from buku. Ini dia yang sudah saya input tadi, ada 3 buku. Selanjutnya saya akan memasukkan perintah dari trigger. Seperti biasa, yang pertama sekali adalah delimiter slash 2 kali, tanda slash 2 kali, kemudian create trigger. Saya buat jumlah buku, dari jumlah buku ini tadi dari tabel buku. Create trigger jumlah buku, kemudian after insert on peminjaman.
dari tabel peminjaman tadi. For each row. Kemudian bikin, kita update bukunya. Set jumlah sama dengan jumlah pinjam. Set jumlah sama dengan jumlah dikurang new titik jumlah pinjam. Selanjutnya where ID buku sama dengan new tanda titik ID underscore buku. Kemudian kita add. Ini dia query sudah oke. Delimiter, select from buku. Ini dia tadi yang saya entry tadi. Selanjutnya saya insert ke tabel peminjaman yang baru, yaitu dengan perintah insert into peminjaman values saya kasih ID bukunya 1, namanya nama peminjam Pesta, kemudian jumlah yang dipinjam media kunci sudah oke. Sekarang kita lihat yang saya entry yang baru tadi, select bintang from peminjaman. Oke, ini dia ID peminjaman 1, nama peminjam Pesta, ID buku 3, dan jumlah pinjam 5. Select, kita lihat perubahan yang ada di tabel buku. Select bintang from buku. Maaf, ini error. Kita tunggu dulu. Select bintang from buku. Oke, ini dia yang saya update tadi menjadi 5. Tadi kan di sini yang pertama select bintang from buku, tadi basis datanya ada 10, dan setelah saya update tadi yang ini, yang nama peminjam Pesta, jumlah pinjam 5, dan di sini 5. Ini 5 karena 10 dikurang 5 sama dengan 5. Oke, ini tadi perintah trigger yang saya buat. Ini dia, bisa teman-teman lihat. Demikianlah hasil tutorial dari saya, cara membuat perintah trigger di command prompt. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.